tahun baru, saudara. Hari ini saya akan membawa satu tema, yaitu tentang saya beri judul, yaitu gagal terus berperang. Saudara, tema ini adalah di mana sebuah cerita mengenai seorang jenderal, ya, seorang jenderal yang selalu diutus oleh rajanya pergi berperang. Nah, setiap kali berperang, rupanya jenderal ini tidak mundur, ya, selalu kalah. Selalu berperang, selalu diutus, selalu gagal. Maka dia merasa sangat sedih. Ya, dia berkata kepada istrinya, "Saya selalu diutus raja berperang. Tetapi setiap kali saya berperang, setiap kali gagal. Saya sangat malu. Saya tidak ada muka lagi untuk bertemu dengan baginda raja." Begitu dia frustasi, begitu putus asa. Saudara, rupanya dia mempunyai istri yang sangat berkhidmat. Dia berkata kepada suaminya, "Hei jenderal, kamu bukan jenderal yang terus berperang, terus gagal. Tetapi engkau adalah jenderal yang terus gagal, tapi terus berperang. Kalau kamu bertemu dengan Raja Baginda, engkau berkata kepada Raja, 'Raja, sungguh pun saya terus gagal dalam peperangan. Tetapi saya terus berperang, terus bagi Baginda.'" Nah, saudara, sudah dengar tadi perkataan saya? Ya. Jenderal bilang, "Setiap kali saya berperang, setiap kali gagal." Istrinya bilang, "Tidak. Kamu gagal tetapi terus berperang." Ada beda? Ada beda. "Sungguh pun saya gagal, tetapi saya terus berperang untuk raja saya." Artinya saya setia terus. Saudara, kita sudah masuk tahun berapa? 2005. Saudara, apa yang sudah saudara ambil putus? Apa yang sudah ambil keputusan yang engkau buat di tahun 2004? Mungkin saudara mengadakan tahun baru itu, "Saya mau rajin ke gereja. Saya tidak mau absen pun 1 minggu." Tapi akhirnya gagal. Hitung berapa ya? 2044. Bulan yang pertama, minggu ketiga nggak datang. Karena ada godaan. Terus bulan keberapa lagi? Gagal. Saudara mungkin berjanji di hadapan Tuhan, "Saya mau melayani Tuhan dengan setia." Kembali kita memikirkan, saya gagal lagi. Saudara mungkin mengatakan, "Saya mau mengasihi Tuhan. Saya mau mempersembahkan uang saya kepada Tuhan." Saudara, akhirnya pergi shopping. Lihat baju yang bagus. Hawa nafsu datang. Uang persembahan dipakai beli baju. Gagal lagi. Saudara, kita manusia sering gagal. Tetapi bagaimana Tuhan melihat kegagalan kita? Bagaimana kita sebagai orang yang gagal? Kita seperti istri daripada jenderal yang di dalam cerita itu. Kita gagal. Tetapi
kita harus terus berjuang, berusaha, berperang. Jangan berhenti di sana. Jangan menjadi jenderal yang gagal, yang tidak berusaha lagi. Tapi jadi jenderal yang gagal, sungguh pun gagal, tapi tetap berperang. Maju laskas Kristus. Maju terus. Saudara, Yesus mempunyai 12 murid. Bukan? Siapa murid yang paling banyak kegagalan? Yudas. Ya. Saudara, kalau saudara lihat, memang Yudas gagal. Tetapi siapa lagi? Petrus. Kalau boleh saya umpamakan di sini, kegagalan Yudas itu seperti jenderal sendiri yang mengatakan, saya berperang terus gagal. Tetapi kegagalan daripada Petrus adalah seperti yang istrinya mengatakan, sungguh pun gagal, tetapi terus berperang. Terus berperang. Maka saudara, di antara 12 murid Yesus, ada 3 murid yang paling disayangi oleh Tuhan Yesus. Tahu siapa? Petrus, Yohanes, Yakobus. Seharusnya Petrus nggak ada di dalamnya. Karena orang yang gagal terus. Lihat Yudas nggak ada. Tetapi justru kita melihat Petrus masuk di dalam murid yang paling disayangi di antara 12 ini. Kenapa orang yang gagal terus akhirnya disayangi Tuhan? Nah, disinilah, saudara, disinilah keunggulan atau kebaikan daripada Petrus. Sungguh pun gagal. Tetapi Tuhan Yesus tetap mencintai dia. Saudara, hari ini bukan saya mengajar saudara harus gagal terus. Tetapi lihat kenapa di belakang kegagalan Petrus itu dia bisa dicintai oleh Tuhan. Maka saudara, saya akan ajak saudara hari ini melihat 3 bagian yang melukiskan kegagalan daripada Petrus di sini. Ya, yang pertama kita membuka Alkitab kita masing-masing, Lukas pasal 5. Kita akan membaca ayat 1 sampai yang ke-11. Ya, mari kita baca. Saya baca 1 ayat, minta jemaat 1 ayat, silih berganti. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Di sini kita akan melihat kegagalan daripada Petrus di sini. Tetapi Tuhan mengasihi dia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengar firman Allah. Ayat kedua. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, Petrus di sini ya, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia
takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Dan sesudah mereka menghelai perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Nah, saudara, bagian ini menceritakan pada suatu hari, Yesus berdiri di danau Genesaret. Ya, banyak orang datang mengurumuni Yesus. Dan pada waktu itu, mungkin Yesus nggak bisa dilihat karena banyak orangnya. Akhirnya meminjam perahu Petrus, ya, untuk supaya menolak ke laut supaya dia bisa berkhotbah. Nah, setelah berkhotbah maka dia berkata kepada Petrus, Simon di sini ya, nah, apa nama lamanya? Dia berkata, bertolaklah ke dalam air yang dalam dan tebarlah ikan dan tangkaplah ikan. Ya, maka sesudah itu Petrus pun bertolak ke belakang ke dalam air dan memang mendapat banyak ikan. Ya, padahal mereka dikatakan semalam-malaman mereka tidak menangkap apa-apa. Tetapi setelah itu Yesus berkata dan menyuruh dia menuruti menangkap banyak ikan. Nah, saudara, tentu saja bergembira bukan? Dapat banyak ikan. Tetapi Petrus Simon di sini bukan bergembira, bukan sukacita, bukan senang. Ya. Nah, dia bilang dia melihat begitu banyak ikan. Ya. Malah dia tersungkur di hadapan Tuhan dikatakan. Ya. Dia suruh Tuhan apa? Tuhan, pergi daripadaku. Pergi daripadaku. Kalau saudara dengan saya, saudara akan apa? Tuhan, tiap hari ikut saya ya. Akan banyak dapat ikan kan? Ya. Ya, tiap hari kita akan berdoa pada pagi hari, pada malam hari. Tuhan beserta saya supaya saya nggak sakit, supaya saya lancar. Petrus lain. Petrus di sini melihat begitu banyak ikan. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan pergi daripada saya. Kenapa? Kenapa nggak mengucapkan terima kasih? Malah suruh Tuhan pergi dari sana. Dari diri dia. Nah, saudara, dikatakan kalimat selanjutnya dia bilang, karena aku ini seorang berdosa. Apa sih dosanya? Nggak ada dosanya kok. Ya, kalau dilihat, dibaca demikian, apa dosanya? Dapat ikan bukan saya minta. Kalau sekarang apa banyak orang dosa? Ya, berdosa minta-minta yang menuduh hawa nafsu dia. Dia nggak minta. Tuhan Yesus sendiri yang kasih. Sudah tebar jarak, ya tebar mendapat banyak ikan. Kok sekarang Petrus mengatakan melihat banyak ikan, dia bilang, aku berdosa, Tuhan, pergi daripada saya. Dosanya apa? Sudah pasti ada dosanya. Kalau kita melihat, ya mungkin berupa huruf di sini tidak kelihatan atas jawaban Petrus di waktu Yesus menyuruh Simon bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak mendapat apa-apa. Sudah, akhirnya bilang, karena engkau menyuruhnya aku menebar jala juga. Nah, sudah, perkataan ini sepertinya dijawab itu ada sedikit pasti dosa di dalam Petrus. Ya, apa yang diucapkan? Ya, kelihatannya dia itu sepertinya sangat terpaksa. Mungkin dia memikirkan, ya, Yesus, kamu memang guru sih, tetapi saya kan nelayan. Ya, kamu paling bisa mengajar. Ada orang, ya, bilang saya gitu ya. Ada orang datang ke Amerika ya. Suaminya datang gitu dulu ya. Dia bilang cari pendeta lah. Ya, pendeta mungkin bisa cariin kerja gitu ya. Akhirnya ya cari-cari nggak dapat kerja gitu ya. Istrinya bilang, ya kamu jangan cari pendeta. Pendeta kan pendeta. Ya. Bisanya khotbah, bisanya doa.
mana bisa cariin pekerjaan. Nah saudara, mungkin Petrus itu seperti ini. Kamu ini memang rabi. Kamu ini memang guru. Tapi saya kan nelayan. Nelayan ini ahlinya menangkap ikan. Nah saudara, penangkap ikan adalah nelayan. Ya, saya ini semalaman tidak menangkap apa-apa. Kamu suruh saya tebar ke jala, masa bisa sih? Nah saudara, tetapi lain. Setelah ditebar jalannya, setelah dia bertolak ke dalam air, saudara, mendapat ikan yang banyak. Petrus melihat, dia pasti tahu, saya ini kenapa tidak percaya kepada guru ini. Kenapa saya ini orang yang begitu sombong, artinya. Ya, saya ini terlalu sombong, saya terlalu mengandalkan diri saya. Maka setelah melihat apa yang sudah ditangkapnya begitu banyak ikan. Saudara, dia berkata kepada Yesus, Tuhan, saya orang yang berdosa. Saya orang yang berdosa. Pergi daripada saya. Saudara, kita orang yang berdosa. Kita sering gagal di dalam mempercayakan diri kepada Tuhan. Kita sering gagal di dalam mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Kita sering memikirkan kita itu pinter. Kita sudah punya ilmu. Kita punya skill. Kita sudah punya pengalaman. Tetapi saudara, siapakah manusia bisa sombong? Saudara, gempa bumi 8.9 sudah habis 100.000 orang lebih. Apa yang bisa sombong? Belum 10. Apa yang bisa sombong? Maka Petrus di sini kita melihat, ya, dia mengetahui di dalam kegagalan, yaitu dalam kegagalan percaya Tuhan, dikarenakan sombong. Saudara, kita sering juga manusia demikian. Tetapi saudara, Tuhan tahu. Tetapi Petrus baik. Petrus di sini, dia mengaku. Kalau ada orang masih tidak mengaku, sudah sombong, masih tidak mengaku. Nah itu tidak ada obatnya. Orang yang sudah sombong malah tidak mengaku dia sombong. Maka orang yang berdosa mengatakan saya tidak berdosa, itu tidak ada obatnya. Maka Petrus itu bukan demikian. Saudara, Petrus adalah jenderal yang gagal, tetapi terus berperang. Mengaku dosanya. Dia bilang, Tuhan, saya seorang yang berdosa. Saudara, engkau pikir tahun 2004, saudara pernah sombong sama Tuhan? Saudara pernah sombong sama manusia? Saudara pernah sombong sama atasan kita atau bawahan kita? Saudara, aku dosa kita. Kita akan dipulihkan. Itu adalah satu rahasia di mana Petrus dicintai oleh Tuhan. Sungguh pun dia gagal. Tapi Tuhan masih memakai dia. Karena apa? Dia tahu kegagalannya dan mau mengaku di hadapan Tuhan. Itu adalah orang yang dicintai Tuhan. Terus kegagalan yang kedua daripada Petrus kita melihat dari Yohanes pasal 13. Ya, kita baca Yohanes pasal 13. Kita akan membaca dari ayat 36 sampai 39. Saudara baca dengan saya satu ayat lagi, saudara satu ayat. Yohanes, Injil Yohanes pasal 13 ayat 36 sampai 39. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Ayat 37. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok,
engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lihat lagi Lukas pasal 22. Lukas 22. Kita baca lagi ayat 54 sampai 61. Hubungan dengan ayat yang kita baca tadi. Lukas 22 ayat 54 ayat sampai 61. Kita baca silih berganti. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-ngamatinya lalu berkata juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Sehingga itu juga sementara itu ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara, Yohanes dan Lukas di sini menceritakan di mana Yesus berkata kepada Petrus, ya, bahwa Petrus akan menyangkal dia 3 kali. Tetapi Petrus mengatakan, tidak guru, saya akan mati sama dengan engkau. Kemana engkau pergi, saya akan mati bersama-sama dengan engkau. Nah, saudara, betul kan apa yang dikatakan Lukas? Ya, sebelum ayam berkokok 3 kali, Petrus menyangkal 3 kali Yesus. Ya, seorang datang kepada dia, engkau adalah kenal dengan Yesus. Petrus bilang, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lagi kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Petrus berkata, bukan, aku tidak. Kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Karena logat orang Galilea itu sama. Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. 3 kali. Lalu ayam, kukuk, kukuk. 3 kali. Saudara, apa kegagalan Petrus? Itu sifat Petrus. Terlalu percaya diri. Ya. Petrus ini biasanya orang demikian. Ya, omong dulu, baru berpikir atau mungkin tidak berpikir. Ya, omong dulu, baru mungkin berpikir baik. Tapi mungkin nggak berpikir. Omong sudah, nggak tahu apa-apa yang diomongkan. Ya, bingung. Saudara, lihat Petrus di sini gagal. 3 kali menyangkal Tuhan. Tetapi keindahan Petrus di sini, saudara. Lukas yang kita baca di sini. Dia lain dengan Yudas, bukan? Lihat, Yudas juga gagal. Petrus juga gagal. Tapi Yudas di waktu memikirkan bahwa kesalahan dia keluar bikin apa? Gantung diri, bunuh diri. Petrus lain, Petrus di waktu dia 3 kali setelah mendengar ayam berkokok 3 kali, lalu dia berpaling, Tuhan memandang Petrus, ya. Lalu Petrus ingat apa yang dikatakan Tuhan. Ya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyaku. Lalu dikatakan Alkitab, lalu ia pergi keluar menangis dan sedih. Bertobat. Lain
dengan Yudas ini. Yudas tidak bertobat. Petrus bertobat. Sungguh pun Petrus ini gagal terus. Tetapi dia selalu mengaku kesalahan. Nah sudah, saya mengatakan, kenapa di antara 12 murid Yesus, Petrus tetap mencintai Petrus. Saudara, kita jadi orang Kristen bisa gagal. Ya, bisa sombong, bisa terlalu mempercayakan diri. Ya, kalau kita merasa kita bisa mengerjakan sesuatu, kita tanpa doa. Saudara, setiap kali saya naik mimbar, saya harus berdoa paling sedikit 15 menit sebelumnya. Saya nggak berani bersandar diri. Memang saya sudah khotbah berapa tahun? Hampir 20 tahun. Nah saudara, setiap saya kali naik mimbar, saya tetap gemetar. Karena yang dikabarkan adalah firman Tuhan. Bukan saya omong-omong di sini. Nah saudara, memang manusia itu kadang-kadang sangat celaka. Ya, percaya diri. Saudara, tidak, manusia itu lemah. Percaya kepada Tuhan. Nah, ini kegagalan dari Petrus. Tapi syukur Petrus keluar tidak seperti Yudas, tidak gantung diri, tapi dia bersedih, bertobat di hadapan Tuhan. Yang ketiga kita lihat Injil Yohanes yang terakhir. Kegagalan Petrus. Harusnya ada lagi kegagalan, tapi waktu tidak mengizinkan, saya hanya memilih 3 daripada kegagalan Petrus ini. Yohanes pasal 21 ayat 1 kita baca sampai yang ke-14. Kita baca dengan silih berganti lagi. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-14 dulu. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Karena mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghelai jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala tidak goyah. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Nah, saudara, ini kisahnya yaitu setelah Yesus bangkit. Ya, setelah Yesus bangkit, mungkin murid-murid pada waktu itu tidak ada hal yang bisa dikerjakan. Rupanya sudah di lay off. Tuhan Yesus sudah lay off dia. Dia sendiri pensiun.
Ya, ya Tuhan kita sudah mati, mau apa? Maka Petrus berkata ke teman-temannya, saya pergi tangkap ikan. Mereka bilang, ayo saya juga ikut. Nah, terulang lagi seperti Lukas pasal 5. Mereka pada malam itu tidak menangkap apa-apa. Tidak menangkap apa dikatakan di sana. Yesus datang lagi, hai anak-anak, adakah mempunyai lauk pauk? Mereka jawab, tidak ada. Karena tidak dapat ikan sih, mana bisa ada. Maka Yesus bilang lagi, tebarlah jaramu. Dapat ikan lagi. 153 yang besar-besar ikan. Mereka naik ke darat, ya. Yohanes bilang kepada Petrus, Petrus itu Tuhan. Ya, di sini dikatakan dia tidak mengenakan pakaian. Bukan dia betul-betul telanjang itu ya, tidak. Karena orang Yahudi kalau pakai jubah baru itu pakaian namanya. Ya, maka dia itu tidak berpakaian, terjun terus kemudian ke darat, ya. Di darat dia melihat apa? Ada arang. Di atas arang ada apa? Ada ikan, ada roti. Itu ikan dan roti apa? Hah? Ikan panggang, roti panggang. Kan? Di atas arang kan? Kan Mas ya? Ya. Di atas arang kan api panggang, api panggang. Ikan panggang, roti panggang. Rupanya Yesus seperti orang Manado. Orang Manado seperti Yesus. Salah omong. Orang Manado kan suka panggang ikan, panggang roti kan. Batak lain Batak ya. Suka apa? Hah? Panggang anjing. Orang bilang gitu ya. Orang bilang, untung ya. Hawa itu bukan orang kongfu. Tahu Hawa kan? Hawa yang di Alkitab itu. Kalau orang kongfu, ular berbicara sama dia, ditangkap, dimakan itu. Udah bercanda ya. Nah, saudara, ada ikan, ada roti di sana. Tuhan tahu dia lapar. Tapi sesudah makan, ya ayat selanjutnya dikatakan, Yesus mengajukan 3 pertanyaan. Pertanyaannya gampang. Semua orang bisa jawab. Pertanyaan apa? Kita baca lihat di sana. Sesudah sarapan ayat 15, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Pertanyaannya gampang kan? Siapapun bisa jawab. Apakah engkau mengasihi saya? Kalau tanya pacar saudara, kamu mengasihi saya? Pacarnya pasti jawab apa? Iya dong. Kalau enggak, kenapa saya mau pacaran sama kamu? Ya kan? Yang pacaran serang, aku. Tapi, saudara, benar enggak jawabannya? Bisa enggak dilakukan? Ya, kalau ada uang, pacar, cinta. Kalau enggak, bye-bye. Nah, sudah. Ya, pacaran sih cinta. Sudah nikah 3 bulan cerai. Nah, sudah. Gampang jawab, bukan? Gampang sekali jawab. Mengasihi. Tetapi melakukannya susah. Itu 3 kali tanya. Lalu Petrus jawab apa? Ya Tuhan. Nah, saudara. Petrus tahu diri. Ya, saudara. Petrus tahu diri. Petrus jawabnya jujur. Ya, jujur sekali. Kenapa? Nah, saudara, pernah saya menjelaskan di dalam sini. Pasal 21 ayat 15 sampai yang ke-17 itu. Tentang Yesus menanyai kasih. Ya, Yesus pakai kasih itu agape. Ya, dengan kata demikian. Ya, Yesus tanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi saya dengan sungguh-sungguh, tidak berubah dengan rasiumu dan tidak dengan emosimu? Kedua kali tanya lagi demikian. Nah, Petrus menjawab jujur, Tuhan, saya mengasihi kamu. Tetapi kasih saya itu bukan dengan rasio yang dengan tidak berubah. Tapi kasih saya adalah filio yang bisa berubah.
Dia jujur. Bukan? Oh, Petrus jujur. Maka saya mengatakan, kenapa Petrus cintai Tuhan? Ya, dia jujur 3 kali. 3 kali dia menjawab dengan kasih, di dalam bahasa aslinya filio, yang kasih emosi. Ya Tuhan, dalam keadaan yang baik, saya mengasihi kamu. Dalam keadaan sehat, saya mengasihi kamu. Ya, kamu ada, bisa 2 ekor ikan, 5 roti ya. Mengenyangkan 5.000, 10.000 orang, saya mengasihi kamu. Saya tidak ada bisa bayar pajak, ambil aja, di ikan ada uang, saya mengasihi kamu. Tapi sekarang kamu mati kok. Mana bisa lagi. Saudara, itu kasih yang Petrus ada. Yang selalu berubah. Petrus jujur. Saudara, kegagalan Petrus apa? Kegagalan dalam mengasihi Tuhan dikarenakan khawatir. Saudara, banyak orang tidak mengasihi Tuhan karena khawatir. Bukankah Petrus murid-murid Yesus demikian? Yesus sudah meninggal. Siapa kasih saya makan kalau saya tidak tangkap ikan? Tapi nyatanya tidak, bukan. Nyatanya di waktu mereka tidak menangkap apa-apa, di sana ada arang, di atas arang ada ikan, ada roti. Bukan itu 153 ekor besar-besar diberikan. Kenapa khawatir sih? Saudara, banyak orang tidak datang gereja, banyak orang tidak melayani, tidak mengasihi Tuhan. Kita sering gagal. Tapi saudara, Petrus mengaku. Kita malah kadang-kadang tidak mengaku. Kadang-kadang bilang alasan. Ya memang dunia ini begini, bagaimana? Kalau saya tidak kerja, saya bagaimana bisa dapat hidup? Kita khawatir. Kalau ini, tidak itu. Bagaimana? Datang ke gereja terus, melayani terus. Bagaimana bisa saya hidup? Saudara, itu khawatir. Apakah Tuhan itu bukan Tuhan yang Maha Kuasa? Apakah Tuhan tidak bisa merubah segala keadaan kita? Kadang-kadang kita khawatir. Seperti murid-murid Yesus. Pergi kembali menangkap ikan. Bukankah Yesus dalam Lukas mengatakan, sekarang saya akan menjadikan kamu penjala manusia. Tetapi mereka nangkap ikan lagi. Mereka khawatir. Gagal di dalam mengasihi Tuhan. Saudara, 3 kali yang kita lihat kegagalan Petrus. Kegagalan yang pertama apa? Pertama, ingat? Tadi apa? Dalam tidak percaya karena kesombongan. Kegagalan kedua, dalam kesetiaan karena percaya diri. Ya. Kegagalan yang ketiga, dalam mengasihi karena khawatir. Saudara, hari ini apakah kita juga demikian? Saudara, engkau menjadi jenderal yang berperang terus, gagal, atau menjadi jenderal yang gagal terus, tapi terus berperang. Terserah. Kalau engkau menjadi jenderal yang berperang terus, tapi gagal, itu Yudas. Engkau frustasi. Engkau tidak berani bertemu dengan Tuhan. Tapi kalau engkau menjadi jenderal yang gagal, terus berperang, engkau Petrus. Engkau tetap setia kepada Tuhan. Sungguh pun gagal. Buat tekad lagi. Bersandar kepada Tuhan. Jangan percaya diri. Jangan khawatir. Saudara, bersandar kepada Tuhan akan menang. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Melalui kegagalan dari Petrus, kami melihat diri kami semua. Bukankah ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang demikian? Bukankah sering Tuhan kami gagal dalam
tekad kami mengadakan Tuhan, kami mau mengasihi Engkau, mau melayani Engkau. Mau percaya, bersandar kepada Engkau. Tapi Tuhan seringkali karena khawatir, Tuhan karena percaya diri. Sehingga Tuhan kami meninggalkan Engkau lagi. Bantulah kami Tuhan, biarlah pada hari ini kami datang kepada Engkau. Kami berkata Tuhan, kami orang yang berdosa. Biarlah pulihkan kami Tuhan, supaya Tuhan kami terus boleh berusaha di dalam Engkau, bersandar kepada Engkau, untuk menang di dalam segala kehidupan kami, bersandar kepada Tuhan. Camkanlah firman-Mu Tuhan ke dalam hati kami, supaya kami Tuhan supaya firman-Mu boleh dipakai dalam kehidupan kami, terus hidup memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.